Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Lydia. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua dapat mempelajari apa yang Ibu bahas dalam video ini dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar ya. Pernahkah kamu terluka? Saat luka, kamu pasti mengeluarkan darah kan? Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Tahukah kamu apa saja organ peredaran darah manusia? Yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Saat kamu berlari, pasti kamu merasakan jantung berdenyut kencang. Itu terjadi karena jantung memompa darah dengan sangat cepat. Jantung terdiri atas 4 ruang. Nah, saat jantung tersebut bekerja, jantung akan mengembang. Itu namanya berkontraksi. Dan saat jantung beristirahat, itu namanya berrelaksasi. Maka jantung akan mengempis. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah, baik darah dari jantung ke seluruh tubuh maupun dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, dari 2 pembuluh darah ini pasti fungsinya berbeda kan? Coba kamu cari tahu. Yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah yang sudah dialirkan ke seluruh tubuh tidak lagi memiliki oksigen, tetapi hanya mengandung karbon dioksida. Maka dari itu, jantung kembali memompa darah ke paru-paru agar paru-paru dapat mengganti karbon dioksida di dalam darah menjadi oksigen. Jadi, darah yang telah mengandung oksigen lagi akan diedarkan ke seluruh tubuh lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, setelah kamu mengetahui apa saja organ peredaran darah, yaitu tadi kita belajar tentang jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian paru-paru. Nah, coba kamu cari tahu bagaimana cara kerja organ-organ tersebut ya. Peredaran darah manusia pun dapat kita ungkapkan dalam sebuah pantun. Sebelum itu, tahukah kamu apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 bait berirama silang ABAB atau sejajar AAAA. Bait pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan bait ketiga dan keempat disebut isi. Agar lebih paham, simaklah pantun berikut. Ke pasar membeli sabun untuk mandi supaya wangi. Agar paham belajar pantun, tetap belajar setiap hari. Nah, dari sini kita dapat menentukan bagian-bagian pantun. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, berdasarkan pengertian dari pantun tadi, kita dapat mengambil kesimpulan kalau bagian dan ciri-ciri pantun ada di dalam pengertian tersebut. Nah, bagian pantun yang pertama adalah sampiran. Sampiran ini tidak ada sangkut pautnya dengan isi. Yang kedua adalah isi. Isi adalah sesuatu hal yang dapat kita ambil amanatnya atau nasihat di dalamnya. Nah, kemudian ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah terdiri atas 2 bagian. Yang pertama tadi sampiran dan isi. Kemudian yang kedua bersaja A, B, A, B atau A, 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 A. Dan yang ketiga terdiri atas 4 baris di dalam 1 bait. Jadi, dalam pantun itu pasti terdiri atas 4 baris. Yang baris pertama dan baris kedua itu adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
Nah, sampai di sini dulu materi kita pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu mengerti ya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak Ibu kembali, Ibu akan memberikan sebuah tugas agar anak-anak Ibu lebih paham lagi mengenai apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Selamat bekerja!